Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia untuk kelas 7 bab 2. Masih bersama saya Ibu Anita Kusumawardani, Sarjana Pendidikan. Adapun bab 2 yang akan kita pelajari adalah tentang surat dinas dan surat pribadi. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu 3.11 berpasangan dengan 4.11, kemudian 3.12 berpasangan dengan 4.12. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Kemudian dasar ada 4 poin, dilanjutkan dengan indikator yang harus kalian capai, yaitu siswa diharapkan mampu untuk 1. Membedakan surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat dinas dan surat pribadi. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu untuk menulis surat pribadi maupun surat dinas. Nah, dari indikator tersebut, akan Bu Anita paparkan terlebih dahulu mengenai definisi surat. Surat itu sendiri adalah komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain. Gitu ya, jadi surat itu merupakan komunikasi tertulis. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi. Apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas? Akan Bu Anita paparkan di sini. Surat pribadi adalah surat yang ditulis sebagai bentuk komunikasi pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang kepada orang lain. Misalkan dari orang tua kepada anaknya, dari adik kepada kakaknya, atau dari teman kepada teman yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan surat pribadi. Kemudian ciri-ciri surat pribadi, yang pertama adalah isi surat bersifat pribadi, tidak menggunakan kop surat atau tidak ada kepala suratnya. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan santai, akrab, dan mudah dipahami. Ketiga, salam pembuka dan penutup bersifat non-formal. Bisa sampai jumpa, bisa kita lanjut di pertemuan surat yang akan datang. Nah, itu salam pembuka dan salam penutupnya, tidak formal. Kemudian yang keempat, penulis lebih bebas dalam mengekspresikan apa yang mau ditulis karena sifatnya pribadi. Kemudian, tujuan surat pribadi yaitu yang pertama, menanyakan kabar. Yang kedua, memberitahukan keadaan. Ketiga, memberikan undangan. Keempat, mengungkapkan perasaan. Itu adalah tujuan dari surat pribadi. Kemudian, setelah kita memahami surat pribadi yang sifatnya non-formal tadi, sekarang kita lanjutkan tentang surat dinas. Jadi surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi yang ditujukan kepada perorangan atau surat yang dikeluarkan oleh instansi ditujukan untuk instansi lain. Contohnya, misalkan dari sekolah mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada orang tua kalian. Itu berarti surat dinas. Kenapa dinamakan surat dinas? Karena suratnya dikeluarkan oleh instansi. Instansinya apa? Yaitu SMP Nusa Bangsa. Begitu ya. Jadi surat dinas itu dari instansi kepada seseorang atau dari instansi untuk instansi lain. Contoh yang dari instansi untuk instansi lain. Misalkan surat dari Balai Desa Wringin Jajar ditujukan kepada SMP Nusa Bangsa untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Itu surat dinas. Kemudian ciri-ciri surat dinas, terdapat kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Letaknya di bagian paling atas. Kemudian adanya nomor surat dan lampiran. Ketiga, terdapat salam pembuka maupun salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi. Dan yang kelima, terdapat stempel instansi atau lembaga pada surat. Itu ciri-ciri surat dinas.
Kemudian fungsi surat dinas, yaitu yang pertama, berfungsi untuk acuan pekerjaan. Kemudian yang kedua, digunakan sebagai alat pengingat. Ketiga, sebagai alat bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Dan yang terakhir adalah sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Itu fungsinya. Nah, dari pengertian tentang surat pribadi dan surat dinas di atas, maka dapat kita simpulkan perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, perbedaannya ditinjau dari tujuannya. Kalau surat dinas itu tujuannya untuk keperluan kedinasan atau resmi. Kalau surat pribadi, tujuannya yaitu untuk keperluan pribadi, menanyakan kabar. Kemudian perbedaan yang kedua dilihat dari strukturnya. Kalau surat dinas memiliki kepala surat dan nomor surat. Kalau surat pribadi tidak memiliki kepala surat dan tidak memiliki nomor surat. Kalau ditinjau dari bahasanya, maka surat dinas bahasanya baku. Kalau surat pribadi bahasanya tidak baku atau bebas, mudah untuk dipahami, dan lebih santai kalau surat pribadi. Kemudian yang keempat, perbedaan yang terakhir yaitu dari kata sapaan. Surat dinas menggunakan kata sapaan formal, biasanya menggunakan kata bapak, ibu, atau saudara. Tapi kalau surat pribadi bebas, sesuai dengan orang yang diajak percakapan. Misalkan kalian dengan teman kalian, maka bisa menyebutkan nama. Kalian dengan ibu bisa ibu, kalian dengan kakak bisa kakak. Tapi kalau surat dinas tidak ada kata sapaan kakak, adik, teman, say, bro, itu tidak ada. Itulah perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi. Kemudian struktur surat pribadi. Silakan diperhatikan strukturnya. Nah, ada tempat, yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Jadi ada Demak, koma. Ini ya, perhatikan betul karena salah penulisan huruf kapital, maka salah. Demak, koma, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Bulannya diawali dengan huruf kapital. Kemudian alamat yang dituju. Struktur yang kedua adalah alamat yang dituju. Jadi, untuk orang tuaku tercinta di Surabaya, karena sifatnya pribadi, maka bahasanya bebas. Itu. Kemudian, salam pembuka ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa selamat sore, bisa halo, bebas, karena surat pribadi. Kemudian, struktur berikutnya yaitu pembuka surat. Jadi, pembuka surat itu menanyakan kabar. Apa kabar Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat. Itu salam pembuka surat. Pembuka surat menanyakan kabar. Kemudian isinya di sini menyampaikan maksud dari kenapa kamu menulis surat untuk ayah atau ibumu. Di sini dipaparkan. Di sini Ananda baik dan sehat juga. Jadi Ananda itu menyebutkan untuk dirinya. Ananda rindu sekali dengan Bapak dan Ibu di Surabaya. Mohon maaf Bapak Ibu, Lebaran tahun ini Ananda tidak bisa pulang ke Surabaya karena masih ada pekerjaan yang harus Ananda selesaikan. Jadi maksudnya untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Lebaran tahun ini ia tidak bisa pulang. Kemudian penutup surat itu biasanya berisi tentang ucapan terima kasih atau sampai jumpa. Sekian dulu surat dari Ananda. Ananda tunggu balasan surat dari Bapak atau Ibu. Itu penutup surat. Salam penutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian paling akhir itu adalah identitas. Gitu ya. Identitas, iya. Ada nama Sinta Arina dan di atasnya ada tanda tangan dari Sinta Arina. Inilah struktur surat pribadi. Ada 8 poin. Mulai dari tempat, alamat yang dituju, 3 salam pembuka, 4 pembuka surat, 5 isi, 6 penutup surat, 7 salam penutup, dan 8 identitas. Kita lanjutkan surat resmi. Struktur surat resmi atau surat dinas. Strukturnya ada 12. Di sini yang pertama adalah kepala surat.
yang tadinya di surat pribadi tidak ada, di surat dinas ada kepala surat. Di kepala surat letaknya paling atas, isinya itu tentang nama instansi. Silahkan perhatikan contoh di sini. Nama instansinya adalah SMA Bakti Mulia Jakarta. Jadi isi kepala surat adalah nama instansi, alamat instansi, dan nomor telepon di sini ada ya. Kemudian di bagian paling kiri itu seharusnya ada logonya, gitu. Karena instansi lembaga dinas maka ada logonya. Kemudian struktur yang kedua adalah tempat dan tanggal surat. Jadi di sini ada Kudus, 20 April 2019. Jadi di sini huruf kapital untuk awal katanya. Lanjutkan, yang ketiga yaitu nomor lampiran perihal surat. Silahkan perhatikan contoh. Di situ nomor lampiran perihal surat urut ya, titik duanya urut. Di sini nomornya sesuai dengan kebijakan dari lembaga tersebut. Ini ada 159, berarti surat tersebut adalah surat nomor 159 yang dikeluarkan oleh SMA Bakti Mulia. Kemudian kalau lampiran kosong berarti diisi strip. Perihalnya apa? Undangan atau pemberitahuan dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah alamat atau tujuan surat. Alamat yang dituju di mana? Jadi cara menulis alamat itu adalah harus diawali dengan kata yang terhormat. Jika tidak ditulis lengkap, maka ditulis ZTH titik, kemudian orang tua atau wali murid, gitu ya. Jadi tidak ada tanda baca titik di akhir alamat yang dituju, atau tidak boleh diberi kata kepada atau KPD titik, itu salah. Yang benar adalah diawali dengan kata ZTH. Nomor 7 yaitu adalah salam pembuka. Jadi salam pembukanya bisa assalamualaikum, bisa dengan hormat, begitu. Kalau surat pribadi tadi bebas, kalau surat resmi salam pembukanya pilih salah satu dari dua tadi, bisa assalamualaikum, bisa dengan hormat. Kemudian isi surat, maksudnya apa? Instansi yang menulis surat untuk orang tua, di sini disampaikan bahwa akan ada acara, ya. Acaranya apa? Di sini disebutkan harinya, pukulnya, tempat, dan acaranya adalah lomba cerdas cermat. Di situ hari, pukul, tempat, acara diawali dengan huruf kecil semua. Dan yang ke-9 itu adalah penutup. Penutupnya adalah ucapan terima kasih. Jadi kalimatnya silakan diperhatikan contoh penutup surat. Demikian surat ini kami sampaikan atas segala perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Ini penutup yang formal atau baku, yang benar seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian menjumpai ada kata atas segala perhatiannya, maka itu kurang tepat. Yang tepat adalah atas segala perhatian Bapak atau Ibu. Kami mengucapkan, bukan ucapkan. Struktur berikutnya adalah salam penutup. Salam penutupnya, kalau salam pembukanya assalamualaikum, maka salam penutupnya adalah wassalamualaikum. Kemudian yang terakhir adalah nama pengirim. Di sini ada kepala sekolah, kemudian ada nama lengkapnya yaitu Bapak Doni Sudarmaji, titelnya, kemudian di sini harusnya ada tanda tangannya dan ada stempel dari lembaga tersebut. Demikian yang dapat Bu Anita sampaikan tentang surat pribadi dan surat dinas. Jadi kalau surat pribadi strukturnya ada 8, kalau surat dinas strukturnya ada 11. Begitu ya, ada 11, urutannya tidak boleh dibolak-balik, harus urut sesuai dengan urutan nomor 1 sampai dengan terakhir. Demikian yang dapat Bu Anita sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya di grup mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat dalam belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.